Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to English class. How are you today? Semoga kabarnya baik semua ya hari ini. Baiklah, hari ini kita akan masuk materi kita kelas 9 tentang apakah itu? Di kelas 7 dan 8 kemarin, masih ingat tidak? Kita sudah mempelajari beberapa jenis teks. Nah, di kelas 9 ini kita akan membahas tentang narrative text. What is narrative text? Apa sih teks naratif itu? Kira-kira ada yang tahu tidak? Baiklah, kita simak materi selengkapnya. Narrative text consists of definition, purpose, generic structure, and language feature. Nah, berarti ada definisi, tujuan, struktur, dan ciri kebahasaan. Baiklah, akan kita bahas satu persatu tentang narrative text. Oke, yang pertama adalah definition of narrative text. Narrative text adalah jenis teks dalam bahasa Inggris untuk menceritakan suatu cerita yang memiliki rangkaian peristiwa kronologis yang saling terhubung. Yang berikutnya adalah purpose. Jadi, dalam cerita narrative text ada tujuan. Tujuan dari teks naratif adalah untuk menghibur pembaca tentang suatu kisah atau cerita. Nah, cerita ini bisa didengarkan atau dibaca sendiri oleh pembaca. Oke, yang berikutnya adalah generic structure atau struktur kalimat. Generic structure of narrative text yang pertama adalah orientation, complication, dan resolution. Orientation itu adalah berisi tentang siapa atau apa, kapan, dan di mana terjadinya cerita. Kemudian yang complication itu permasalahan yang muncul. Resolution itu adalah endingnya, masalah selesai secara baik, happy ending, ataupun buruk atau bad ending. Kemudian opsional sebagai tambahan beberapa teks naratif ada juga ditambahkan reorientation. Dan kadangkala ada beberapa narrative text yang berisi orientation, complication, evaluation, resolution, dan reorientation. Meski evaluation dan reorientation merupakan opsional, bisa ditambahkan dan juga bisa tidak.
Evaluation berisi penilaian atau evaluasi terhadap jalannya cerita atau konflik. Sedangkan reorientation berisi penyimpulan isi akhir cerita. Language feature of narrative text biasanya menggunakan past tense, kemudian menggunakan adverb of time, once upon a time, one day. Yang berikutnya adalah time conjunction, when, then, suddenly, etc. Specific character artinya membahas tentang satu tokoh, misalnya cerita Cinderella, Snow White, Alibaba, dan lain-lain. Menggunakan kata kerja action verb menunjukkan sesuatu yang dilakukan. Biasanya menggunakan direct speech. Dalam cerita narrative text ini, tokoh berdialog, ya. Dan biasanya digunakan dalam dialognya itu bentuk present tense. Nah, baiklah, marilah kita bersama-sama menyimak cerita tentang Malin Kundang.
kata mindfulness. What is moral value from mindfulness? Apa kira-kira pesan moral yang bisa kita ambil dari cerita tersebut? Yes, you're right. We have to respect our parents, especially our mother. Benar sekali jawabannya, kita harus menghargai orang tua kita, menyayangi orang tua kita, khususnya ibu kita. Thank you very much for your attention. See you.